Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pertanian di masa depan adalah pertanian yang memang harus mengikuti perkembangan teknologi. Selama ini kalau kita ketahui bahwa petani-petani Indonesia, jumlah petani yang berumur antara 20 sampai 35 tahun itu hanya sekitar 8%. Jadi sisanya adalah petani-petani yang sudah cukup berumur, petani-petani yang menggunakan teknologi yang dimilikinya secara turun-temurun dan dikembangkan dari sedikit demi sedikit. Saat sekarang ini kemajuan teknologi menghendaki adanya perubahan yang cukup drastis dalam bertani. Dalam bertani tentu saja bertani yang berkelanjutan. Nah, sistem digital itu adalah salah satu sistem pertanian yang diharapkan bisa menarik generasi muda masuk di bidang pertanian. Jadi kita suatu saat harus berpikir bahwa bertani itu memang juga berbisnis gitu, karena di bidang pertanian itu pula kita bisa memperoleh tingkat kesejahteraan yang memadai dan tidak kalah dengan bekerja di sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu tema yang diambil oleh Universitas Ibnu Khaldun itu sangat pas sekali, mengkaitkan antara perkembangan teknologi dengan masalah perkembangan pertanian, dikaitkan juga dengan masalah tidak hanya ketahanan pangan, tapi sebagaimana yang disampaikan Pak Rektor tadi adalah mimpi kita itu bisa dicapai swasembada pangan. Masalah yang dihadapi lainnya adalah masalah kualitas lahan yang ada di Indonesia ini pada umumnya sudah mulai terdegradasi kualitasnya. Dari penelitian lebih dari 72% tanah pertanian di Indonesia itu kualitas lahannya, daya dukung terhadap menghidupkan tanam-tanaman, apakah itu tanaman padi, hortikultura, ataupun tanaman perkebunan, sudah semakin merendah. Oleh karena itu memang kita berharap pihak pemerintah ada keberpihakan untuk pihak pemerintah punya keberpihakan untuk menangani masalah tanah di Indonesia yang sudah terdegradasi. Nah, dalam hal ini memang saya berharap sekali, apalagi ini ada Pak Ketua DPD RI membawakan aspirasi ini ke decision maker di Indonesia agar kualitas tanah diperbaiki kalau memang ingin agar swasembada pangan dicapai. Kemudian ketiga, kita melihat bahwa petani-petani sering mengalami kesulitan menjual barang produksinya pada saat panen. Oleh karena itu, kebijakan keberpihakan terhadap harga panen, apakah itu tanaman semu pilihan ataupun tanaman-tanaman tahunan, itu ada. Dengan demikian petani semakin tertarik untuk menekuni bidang pertanian ini sebagai salah satu tempat yang bisa bahasa Jawanya diganduli untuk hidup. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi